Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin mengajukan tugas audit sistem informasi manajemen inventory PT ABC menggunakan framework COVID-19. Nah, di sini ditujukan untuk memenuhi tugas kelompok ujian akhir semester mata kuliah audit sistem informasi. Disusun oleh Mas Diramsyah, Mas Alif, saya sendiri Arika, dan Danang Remantor. A. Pendahuluan sistem informasi manajemen inventory SMI pada PT ABC adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola persediaan barang atau inventory. IMI PT ABC dirancang untuk membantu pengelolaan persediaan barang yang efektif dan efisien, serta membantu meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan persediaan barang. Sistem informasi manajemen inventory SMI pada PT ABC bukan sistem digunakan untuk mengelola persediaan barang atau inventory secara terpusat dan terintegrasi. CME digunakan untuk memastikan persediaan barang yang tepat dan memadai tersedia pada waktu yang tepat, sehingga meminimalisirkan kekurangan persediaan barang atau overstock. Melakukan audit sistem informasi manajemen inventory CME pada PT ABC memiliki beberapa fungsi dan manfaat penting bagi keberlangsungan bisnis organisasi yang memastikan keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen PT ABC didasarkan pada informasi yang tepat dan akurat. Auditor juga dapat menemukan potensi masalah dalam pengelolaan persediaan barang atau operasi perusahaan yang dapat mengaruhi keberlangsungan bisnis. Organisasi auditor dapat merekomendasikan perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam jangka panjang, melakukan audit pada CMI PT ABC dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, dan kebijakan hal-hal terpenting dalam menjaga keberlangsungan bisnis, organisasi, dan membantu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Diram. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini menggunakan metode GRC, Governance, Risk, and Compliance. Dalam manajemen proyek adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam pengelolaan proyek. Metode ini membantu memastikan bahwa proyek dijalankan dengan efektif, minimalkan risiko, dan mematuhi peraturan yang berlaku pada penelitian ini. Peneliti menggunakan salah satu dari metode GRC, yaitu Risk Management. Risk Management pada sistem informasi manajemen inventory PT ABC sangat penting untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pengelolaan persediaan barang. Beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan persediaan barang di PT ABC adalah sebagai berikut. Satu, kehilangan barang, yaitu di mana risiko kehilangan barang mungkin terjadi karena berbagai faktor seperti pencurian, kerusakan, atau kesalahan dalam proses pengelolaan persediaan. Untuk mengurangi risiko kehilangan barang, PT ABC dapat mengembangkan sistem pemantauan yang terstruktur, meningkatkan pengawasan terhadap gudang, dan meningkatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai dan pengelolaan persediaan. Yang kedua, overstocking atau understocking, yaitu risiko overstocking atau understocking mungkin terjadi jika perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengelola persediaan dengan baik. Overstocking dapat menyebabkan biaya penyimpangan yang tinggi dan risiko kerusakan dan kepunahan barang. Sedangkan understocking dapat mengganggu kelancaran produksi dan pelayanan. Untuk mengurangi risiko ini, PT ABC dapat memperbaiki 3 sistem informasi manajemen persediaan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan yang didukung oleh data yang akurat dan terbaru, yaitu satu, RACI chart dan susunan organisasi. Berikut adalah contoh RACI, yaitu Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Untuk sistem informasi manajemen persediaan PT ABC, Responsible
yaitu tim IT PT ABC Accountable Manager IT PT ABC Consultative Management persediaan PT ABC Informatnya yaitu Direktur PT ABC. Tim IT bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi manajemen persediaan termasuk melakukan perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Manajer IT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi manajemen persediaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis PT ABC. Tim manajemen persediaan perlu dilibatkan dalam pengembangan sistem informasi manajemen persediaan, terutama dalam hal identifikasi kebutuhan bisnis dan keamanan dan persediaan. Mereka juga harus berkonsultasi dengan tim IT dalam hal perencanaan dan pengujian sistem. Direktur PT ABC harus diberi informasi tentang kemajuan sistem informasi manajemen, persediaan dan hasil pengujian, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan perusahaan. Dua, yaitu Swimland. Diagram Swimland merupakan alat visualisasi yang digunakan menggambarkan prosedur kerja dalam suatu proses atau sistem berkaitan dengan manajemen inventory PT ABC. Yang C, hasil dan pembahasan. Pendekatan ICCA, Informasi Sistem Audit dan Control Association, dan kerangka kerja COVID. Control Objective for Information and Related Technology 2009 dapat digunakan untuk menentukan domain audit dalam konteks pengelolaan sistem informasi. Hasil dan pembahasan dalam menentukan domain audit menggunakan ICCA dan COVID 2019 akan menjelaskan proses langkah-langkah dan pertimbangan yang terlibat. Satu, penetapan domain audit. Penetapan domain audit mengikuti langkah kerja dan toolkit desain faktor yang disediakan oleh ICCA dengan hasil sebagai berikut. D-Fitri Risk Profile atau profil resiko berdasarkan analisis pada aspek manajemen resiko perusahaan. A. Pengambilan keputusan investasi, teknologi informasi, definisi dan pemeliharaan portofolio. B. Manajemen siklus hidup program dan proyek. C. Biaya teknologi informasi dan pengawasan. D. Keahlian keterampilan dan perilaku teknologi informasi. Yang E. Arsitektur perusahaan teknologi informasi. Yang F. Insiden dan infrastruktur operasional teknologi informasi. Yang G. Tindakan tidak sah. H. Masalah adopsi atau penggunaan perangkat lunak. I. Insiden perangkat keras. J. Kegagalan perangkat lunak. K. Serangan logis atau peretasan malware dan lain-lain. L. Insiden pihak ketiga atau pemasok. M. Ketidakpatuhan. N. Isu geopolitik. O. Aksi industri. Selanjutnya dibacakan oleh Alif. Melanjutkan dari penjelasan Mas Dirhamsyah, ada di poin P, bencana alam, Q, inovasi berbasis teknologi, R, lingkungan, dan S, manajemen data dan informasi, diperoleh gambaran umum mengenai manajemen resiko perusahaan seperti pada gambar 3.1. Dan hasil pemetaan desain faktor 3 seperti pada gambar 3 tersebut. Lalu ada hasil pemetaan desain dari faktor 3. 2. Domain evaluasi pada profil risiko. Dalam COVID 2019, domain evaluasi atau evaluation domain adalah salah satu dari 5 domain yang ada dalam profil risiko atau risk profile. Domain evaluasi berkaitan dengan kegiatan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja sistem dan proses dalam organisasi. Tujuan domain evaluasi adalah untuk memastikan bahwa semua dan proses yang ada berfungsi dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, serta kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks profil resiko COVID 2019, domain evaluasi memberikan gambaran tentang sejauh mana organisasi memiliki kemampuan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerjanya. Ini membantu dalam mengidentifikasi resiko yang terkait dengan evaluasi kinerja dan memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja, meminimalkan resiko.
Berikut adalah domain evaluasi profil risiko seperti pada tabel titik 1. Tabel 1 pada profil risiko, desain faktor result DF3 dengan variabel IDM 01, proses 1 dan T di IT diawasi secara efektif dan transparan dengan nilai -5. IDM 3, dampak resiko 1 dan T terdapat nilai perusahaan -5. IDM 4, optimalisasi sumber daya yang terjamin dengan nilai -15. IDM 0,05, memastikan kestabilan pemangku kepentingan -15. Dan APO 05, pengelolaan portofolio dengan nilai -10. Analisis domain proses. Analisis domain proses dilakukan dengan membandingkan antara kondisi perusahaan dengan kriteria proses yang diharapkan, serta memberikan justifikasi Y atau N yang berarti memenuhi kriteria proses yes atau tidak memenuhi no. Hasil perhitungan menggambarkan capaian skor sebesar 0% sampai 15%. Tidak tercapai not achieved lebih kecil dari 15% sampai 50%, tercapai sebagian atau partially achieved lebih besar dari 50% sampai 85%, sangat tercapai largely achieved, dan lebih dari 85% sampai 100% tercapai penuh fully achieved. Hasil analisis adalah sebagai berikut. Itu terlihat di situ analisisnya, analisis domain proses profil resiko DF3 dengan level 3, rata-rata level 3. 4, analisis kesenjangan yang akan dibacakan oleh Mas Danang Firmantoro. Baik, makasih Mas Alif. Melanjutkan dari Mas Alif, saya akan melanjutkan di 4. Ada analisis kesenjangan analis. Di tabel 3, analisis kesenjangan untuk analytics. Itu ada domain IDM 1, proses INT diawasi secara efektif dan transparan. Mungkin nilai SS3, tubinya 4, dan GAP-nya 1. Di tabel IDM 03, dampak risiko INT terhadap nilai perusahaan di nilai SS3, tubinya 4, dan GAP-nya 1. Dan lanjut di IDM 04, optimalisasi sumber daya yang terjamin di ISS-nya di nilai 2, tubinya nilai 4, dan GAP-nya di 1. Di 2. IDM 05 memastikan keterlibatan pemangku kepentingan di nilai 3, tubinya 4, dan GAP-nya 1. Di AP05, pengelolaan portofolio di SE-nya dari 3, di tubinya 4, GAP-nya di 1. Lanjut di AP06, pengelolaan sumber daya terkait TNT sudah di SS-nya 2, tubinya 4, GAP-nya 2. AP010, pengelolaan penulis INT SS-nya 3, tubinya 4, GAP-nya 1. 5, temuan evaluasi tingkat kapabilitas tata kelola risiko perusahaan. 3, menunjukkan sebagian besar domain telah sesuai dengan ekspektasi tingkat kapabilitas yang diharapkan perusahaan senjangan. Jadi yaitu pada domain IDM 01, IDM 03, IDM 04, IDM 05, AP005, APO05, APO06, dan APO010. Dengan target tingkat kapabilitas level 3, hal ini disebabkan kurangnya pembaruan kurang kerja tata kelola yang ada sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, dan kurangnya evaluasi risiko komprehensif dan terus-menerus EDM 2. Kurangnya pendekatan struktur dan rencana dalam manajemen portofolio inisiatif TI, kurangnya manajemen anggaran dan biaya yang efektif dalam konteks TI, dan kurangnya proses yang jelas dan terstruktur untuk mengelola hubungan dengan pemasok atau dalam kurung AP0. Di 6 ada rekomendasi A. Organisasi harus memastikan bahwa kerangka kerja tata kelola yang ada diperbarui secara teratur sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. B. Organisasi harus melakukan evaluasi risiko yang komprehensif dan terus-menerus untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan tujuan bisnis. C. Organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan terancam dalam manajemen portofolio inisiatif TI. D. Organisasi harus melakukan manajemen anggaran dan biaya yang efektif dalam konteks TI. E. Organisasi harus memiliki proses yang jelas dan terstruktur untuk mengelola hubungan dengan pemasok. D.
Selanjutnya ada D, simpulan pentingnya pembaruan dan pemeliharaan yang teratur terhadap kerangka kerja tata kelola dalam EDM 1 untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi dalam menghadapi perubahan bisnis dan teknologi. Diperlukan evaluasi risiko yang komprehensif dan penerapan langkah-langkah pengelolaan risiko yang efektif dalam EDM 03 untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan dampak risiko pada organisasi. Perlunya pemantauan dan pengelolaan yang cermat terhadap penggunaan sumber daya dalam EDM 04 agar dapat mengoptimalkan efisiensi, mencegah pemborosan, dan memenuhi kebutuhan bisnis dengan baik, komunikasi yang efektif dan transparansi, dan pemangku kepentingan penting dalam EDM 05 untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan dukungan terhadap aktivitas dan tujuan organisasi pendidikan terstruktur dan manajemen portofolio inisiatif TI dalam APO 05, membantu organisasi dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memilih inisiatif yang relevan dengan tujuan bisnis, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya, manajemen anggaran dan biaya yang efektif dalam konteks TI dalam APO 06, penting untuk menghindari pemborosan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memenuhi kebutuhan bisnis secara efisien. Pentingnya proses yang terstruktur dalam mengelola hubungan dalam APO 10, termasuk pemilihan pemasok yang tepat dan pemantauan kinerja untuk memastikan kualitas layanan yang baik dan mengurangi risiko terkait dengan pasokan implementasi yang baik dari kontrak EDM dan APO tersebut akan membantu organisasi dalam meningkatkan tata kelola, mengoptimalkan risiko, sumber daya, dan hubungan dengan pemangku kepentingan, serta mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.